kita jalankan program ini, nampaklah di layar temperatur dari SHT, temperatur dari LM35. Nah, nilai ini kalau kita matikan misalnya komputer atau kita matikan termometernya, hilanglah. Nah, kita mau mengkalibrasi itu secara software di komputer, nggak bisa lagi, udah hilang datanya. Nah, jadi untuk bisa menggunakan ini dapat datanya juga, itu kita gabung dengan program yang namanya PLX DAQ. Jadi kita lihat PLX DAQ yang ini udah pernahnya kita pakai hari Rabu tanggal 2, tanggal 5, tanggal 12 bulan 5 atau tanggal 5 ini, bulan 12 nggak punya lagi lah. Kadang-kadang tanggal ini ketukar dia apanya. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu program yang ini. Nah, yang ini kita copy ke program kita tadi. Ini kita copy yang ini. Nah, gitu ya. Kita copy ke program kita tadi ke sini, tapi enggak sekali copy semua. Kita pindahkan satu-satu bagian. Ke sini dulu kita buat. Nah, sekarang yang ini kalau kita sesuaikan, ini sudah ada. Nah, kan gitu sekarang. Biar nampak dia cara memindah-mindahkannya. Serial begin 9600 sudah ada. Yang ini belum ada. Nah, yang ini. Ini kita copy yang ini. Yang ini belum ada. Copy. Letakkan saja di bagian bawah. Nah, kayak gini dia. Ini yang barusan kita copy. Nah, kemudian yang ini adalah pengiriman data temperatur waktu itu. Ini kita copy lagi yang ini. Waktu delaynya nggak usah. Nah, programnya aja. Ini kita copy, taruh lagi di paling bawah di sini. Nah, baru setelah itu kita sesuaikan. Yang ini udah bisa dihapus lah. Yang perlu kita sesuaikan, ada 2 temperatur di sini yang kita kirim, yaitu satu temperatur dari DHT11, satu temperatur dari LM35. Nah, jadi sekarang yang dari LM35 namanya TR. Kemudian kita buatlah di sini TR. Nah, kayak gitu dia. Udah. Nanti temperatur itu dari TR, dari LM35 masuk ke TR. Nah, kemudian yang ini kan ada T11. T11 ini dari SHT. Yang detik 5 ini hapus, ini ganti. T11. Nah, begini dia. Jadi kita tidak membuat variabel-variabel yang aneh-aneh lagi itu. Kita cuma pakai saja yang sudah jadi. Nah, setelah selesai yang ini kita kirimkan kembali ke ke Arduino. Nah, kita compile dulu, mana tahu ada yang waktu copy ada yang hilang, kita compile dulu, entah ada yang hilang. Nah, ini ada yang salah di sini, dia bilang T11 tidak terdefinisi di sini. Yang ini. Jadi yang ini supaya terdefinisi, ini kita definisikan di luar ini. Di luar program. Di sini kita buat float T11 mula-mula sama dengan 0. Kemudian di sini floatnya nggak usah lagi tulis. T11 saja. Karena sudah dikasih tahu di atas. Coba kita compile sekali lagi.
T11 tidak terdefinisikan di sini. Kenapa begitu terus-terusan? Ini memang angka 11 ini. Iya. Nah, kalau gitu ini kita angkat lagi lebih atas ini. Mungkin harus didefinisikan di sini. Coba lagi. Nah, memang komputer kadang-kadang aneh-aneh permintaannya. Dia mau variabel itu global gitu. Kenapa? Karena ini kan berada dalam ruang blok yang ini dia. Nah, sekarang dia mau. Kenapa? Sekarang T11 itu berada di variabel global. Nah, T11 ini kan dari SHT11, TR dari LM35. Kita perbaiki yang ini. Nomor ini kita ganti di sini. Jangan nomor tulisannya, tapi T dari SHT11. Kemudian yang ini T dari LM35. Supaya nanti waktu nampak hasilnya tahu kita apa yang dia tampilkan. Nah, sekarang ini kita kirim ke Arduino karena nggak ada lagi yang salah. Kita kirim ke Arduino. Sudah terkirim, sekarang kita menghidupkan XL. Jadi ini ada XL di sini. Jadi perhatikan kalian baik-baik, bisa nanti hang tiba-tiba mau putus sambungan internetnya. Jadi karena terlalu banyak dia menempati program di komputer ini. Mudah-mudahan enggak. Nah, kita lihatlah. Jadi kita hidupkan Excel. Kemudian di sini kita buka file yang keperluan program tadi. Cari, mudah-mudahan saya nggak lupa di mana saya simpan tadi. Saya lihat di sini. Dia berada di My Document DAQ3 semester 3. My Document. Ini My Document DAQ3 semester 3. Ini dia. Kemudian di sini ada programnya open. Oke, udah muncul yang ini. Kita rapikan dulu layarnya, karena dia bilang layar nggak bisa lagi diganggu kalau sudah jalan program. Nah, kemudian ini ada perintah di sini. Pertama kita kosongkan dulu semua kolom kosong. Kemudian portnya berada di port 3. Kemudian connect.
Nah, seharusnya muncul sekali ini di sini tanggal, waktu, SHT11 dan LM35. Oh, kok nggak nyambung ini? Sebentar ya, kita lihat di port berapa ini. Oh, udah muncul. Ah, ini dia. Agak lambat dia, saya nggak tahu apa bikin. Ah, ini yang bikin masalah ini. Kemudian tapi udah muncul sekarang ini tanggal sekian, waktu, SHT11 LM35, pokoknya udah muncul di layar dia. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak lagi nyambung ke internet, tidak lagi dipakai banyak seperti ini nggak adanya masalah ini, karena udah biasanya digunakan. Cuman sekarang coba saya ulang lagi lah ya. Saya ulang lagi. Saya simpanlah dulu filenya ini ke file baru ya, save as. Mungkin tak karena belum disimpan ya kan, teknik kalibrasi tadi, my document. Nah, ke sini saya bikin di sini SHT 11 dan 35. Simpan. Nah, jangan perhatikan sekali lagi ya, clear column, dihapusnya semua. Kemudian port 3, karena komunikasi kita di port 3. Lalu connect, muncullah tanggal di sini, waktu, dan di sini SHT11, di sini random value ini jadi LM35. Nah, ada muncul dia, kita lihat ini. Nah, udah berhenti lagi, tapi ya lancar jalan lagi dia, nggak apa-apa. Nah, kita anggap sampai di sini aja lah dulu, karena kalau diteruskan nanti takut aku seperti yang tadi hang lagi. Nah, sekarang kita sampai di sini, kita stop lah, disconnect. Nah, disconnect ini dia hanya memutuskan sambungan saja. Lalu kita simpan filenya ini ke file yang tadi kita buat, namanya udah tersimpan ya kurasa ini. Nah, sekarang inilah datanya, sampai di sini tersimpan dia. Ini kita bisa hapus ini sekarang, karena kita tidak perlu lagi nyambung ke sana. Kemudian data yang dari sini, ya dari sini kemari, ini masih data yang untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jadi ini nggak boleh dipakai ini. Nah, untuk 67 data pertama itu belum data yang bisa dipergunakan. Kita hapus cut kolom, kemudian delete. Nah, inilah dia. Nah, sekarang ini adalah data yang valid lah. Temperatur ini SHT11, ini temperatur LM35. Lalu kalau kita lihat ini ada dia buat grafik ini. Nah, tapi yang grafik ini grafik bawaan si SHT tadi lah ini. Enggaknya perlu kita ini ya. Kita grafik dia ini nggak perlu kita ini. Kita matikan lah nih grafiknya ini. Nah, kita perlu yang ininya. Nah, kita lihatlah sekarang ini. Ini 31,7, ini 35,8. Inilah data kita. Dan ini adalah waktu. Nah, sekarang kalau kita mau buat grafik, maka yang inilah kita grafikkan. Nah, cuman yang ini sekarang, kalau waktu kita buat nanti terlalu banyak tulisan-tulisannya seperti yang ini. Saya bikinlah di sini waktu juga sebenarnya, tapi waktu pertama, waktu kedua kayak gitu dia.
Karena waktu juga ini kan sesuai dengan pertambahan waktu. Cuman kalau kita pakai waktu yang dia buat, banyak kali makan tempat. Nah, gitu aja. Tapi kalau dalam laporan ilmiah memang harus dibuat seperti itu. Nah, oke. Nah, barulah yang ini kita grafikkan. Jadi sekarang insert. Oh, kita blok dulu, Boleh kita blok dulu yang ini. Mudah-mudahan cocok ya. Saya pun udah lupa juga cara membuat grafik ini. Insert, kemudian grafik, scatter. Nah, ini dia. Ini yang LM35 yang ini. Kemudian, bukan ya. Yang merah ini. Nah, saya di sini salah memberitahu klien karena sebenarnya temperatur yang ada sekarang ini temperaturnya sama. Nah, temperaturnya sama artinya begini. Sama-sama mengukur temperatur yang sama dan tidak ada perubahan temperatur. Ini hanya faktor pengalih saja kemari perlu ini. Dikali berapa dia supaya nilainya sama. Seperti itu dia. Jadi yang sebenarnya yang perlu dikalibrasi selain posisi yang ini, kita mengukur misalnya temperatur 0 derajat, yang ini berapa, ini berapa. 2 derajat ini berapa, ini berapa. 10 derajat ini berapa, ini berapa. Sampai misalnya 100 derajat. Nah, jadi baru dia ada nampak grafik yang naik ke atas linear dia gitu. Kemudian satu lagi nanti berada di bawahnya, linear lagi, baru kita tambahkan satu nilai, dia terangkat ke atas. Kayak gitu. Tadi saya ada ketinggalan sedikit ini untuk penambahan temperatur. Nah, tapi sampai di sini dulu. Tujuan saya di sini sama klien, ini sudah jadi program ini sekarang dan udah bisa disimpan di dalam Excel, kita simpan seperti itu. Nah, jika satu saat ini kita tutup, misalnya kita tutup, lalu kita lihat ke tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data berada di teknik kalibrasi. Nah, di sini dia. Di sini ada SHT 1135 data yang tadi. Kapanpun yang ini kalau mau kita lihat bisa nampak ini. Sekarang bisa ini kita open. Nah, muncul Excel ya kan. Nah, datanya keluar. Nah, kayak gitu. Datanya keluar adalah data pengukuran yang tadi, tanggalnya, jamnya, sama temperaturnya. Nah, jadi saya kira seperti itu penjelasan saya hari ini tentang PLX DAQ mengirimkan data ke komputer untuk dikalibrasi di Excel. Kalau dulu kita buat datanya kan kita buat sendiri. Nah, ini tadi datanya kita rekam dari peralatan kita. Nah, seperti itu dia. Ini gimana?